Oh, ora masalah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, para pecinta VS Studio. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ini lagi acaranya bukan bolang, acara ini malam minggu, santai aja, ngobrol-ngobrol. Di sini saya akan bahas tentang pertanyaan lah ya. Udah dari dulu nih pertanyaan. Saya juga mau berbagi tips semua teman-teman untuk Anda semua yang sering nanya, orang awam itu kalau nangani orang kesurupan itu gimana gitu maksudnya. Itu kan sering banget nih orang katanya terjadi kesurupan. Orang yang nggak ngerti tentang ilmu supranatural itu harus gimana sih menyikapi kesurupan gitu loh. Nah ini banyak banget pertanyaan kayak gitu, bahkan konsul kayak gitu saya tuh kadang bingung jawabnya. Lah Anda ngerti nggak spiritual? Sebenarnya nggak ngerti gitu loh, kayak mana? Wah ini bingung. Padahal banyak banget kalau di metodenya itu kan banyak, di YouTube juga banyak, terus artikel-artikel yang ngajarin oh ini loh begini loh cara narangnya. Intinya adalah tidak satupun metode itu pasti bisa digunakan untuk menyembuhkan orang kesurupan. Itu nggak pasti loh. Banyak metode gitu loh. Jadi bahkan nanti metode yang saya kasih ini mungkin bisa jadi juga nggak cocok gitu loh. Karena situasi kondisi itu beda-beda. Tapi sebelum bahas masalah bagaimana ngobati orang kesurupan bagi orang awam, kita pahami dulunya kesurupan ki opo toh. Kesurupan ini asal kata nyurup itu bahasa Jawa ini berarti kan melebu, masuk gitu ya. Masuk, nyurup. Jadi kesurupan itu adalah kemasukan apa? Kemasukan bangsa alus gitu, kemasukan demit, kemasukan setan lah bahasanya. Tapi bagi kita orang Islam, kesurupan itu ya kemasukan jin kan gitu. Ada ngomong ketempelan. Selain kesurupan, ketempelan, artinya jin itu nempel di badan gitu loh. Terus contoh kesurupan yang paling umum terjadi itu biasanya adalah mediumisasi. Kayak kita itu mediumisasi itu kan kesurupan, itu sebenarnya kesurupan tapi dipaksa, sengaja gitu, disengaja kesurupannya. Terus jaran kepang tuh, kuda lumping itu kesurupan juga. Sebagian besar yang benar-benar mengalami kesurupan tuh kuda lumping. Ada juga kuda lumping nggak kesurupan gitu karena tari gitu ya. Tapi yang kesurupan juga banyak. Jadi istilahnya kesurupan itu banyak. Intinya adalah bahwa kesurupan itu yang dipercaya adalah adanya unsur goib yang masuk ke dalam tubuh seseorang sehingga orang itu tidak bisa kontrol gitu loh. Nah, terus kalau kita bahas kesurupan disama ini nanti ketemu sama orang psikologis nih ya, orang psikologis, dokter, ahli mental gitu, pasti jawabannya beda-beda. Orang kesurupan dibawa ke psikologis, itu nggak percaya bahwa orang ini kemasukan jin, nggak percaya mereka. Oh ini karena gangguan mental, psikis, depresi, stres dan sebagainya sehingga terjadi lonjakan emosional. Dibawa ke dokter paling disuntik, oh ini kurang istirahat. Mesti kayak gitu. Dibawa ke dukun, oh ini ketempelan si A, ketempelan si B, ini tadi lewat ini. Dibawa ke kiai, nanti jawabannya beda-beda. Jadi orang kesurupan itu kalau ditangani oleh beda orang, disiplin ilmunya beda, ya beda juga gitu loh. Beda juga. Nah, makanya kesurupan dalam hal ilmiah banyak orang itu nggak percaya tentang kesurupan gitu ya. Yaitu tadi antara orang psikolog, ilmu kejiwaan dengan kita orang spiritual, supranatural pasti bertentangan. Orang psikolog nggak percaya ada kesurupan, kita percaya ada kesurupan. Sebetulnya mana sih yang benar? Sebetulnya benar semua, benar semuanya, hanya cara pandangnya yang beda. Orang psikologis memandang secara ilmu mental, kita memandang secara ilmu goib. Padahal mental dengan goib itu pasti ada gatuknya gitu loh. Ada persamaannya, ada asbab, unsur, sebab musababnya. Nah, jadi mungkin kok mati ya mau ya? Hah? Mati apa nih? Urip mau mati tek ngono. Oh, ada energi suaranya itu tadi ya. Oh, ya. Jadi kalau kesurupan dibawa ke orang yang ahli apa ya itu tadi beda-beda. Terus lagi nggak semuanya ketika kita paling sering nih yang lihat orang teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak terus bertingkah aneh gitu padahal orangnya nggak apa-apa. Kita ngomongnya kesurupan kan gitu ya. Paling sering nih yang terjadi kayak di sekolahan ya, saya sendiri kan ngajar di sekolahan tuh sering banget nangani orang anak kesurupan dulunya kayak gitu. Bentar-bentar, oh ini kesurupan, jerit-jerit lagi upacara, jerit-jerit, terus di rumah ada orang. Dan yang uniknya, yang paling sering kesurupan perempuan, itu paling unik. Jarang banget loh orang laki-laki kesurupan. Kenapa?
gitu ya. Maksudnya kenapa sih harus perempuan yang sering kesurupan, kenapa bukan laki-laki? Laki-laki ada tapi jarang. Karena itu tadi, secara mental laki-laki itu lebih kuat, lebih realistis, lebih logis, jadi nggak gampang terlarut. Beda dengan perempuan yang menggunakan perasaan itu sangat berkaitan dengan mental itu menjadi down atau tidaknya dari perasaan itu. Makanya perempuan paling banyak terjadi kesurupan. Itu paling banyak loh, saya nangani kesurupan itu 90% pasti perempuan, jarang laki-laki. Nah, di samping itu tidak semuanya, kalau kita ini hati-hati, makanya kalau ngelihat orang itu, oh ini kesurupan, belum tentu kesurupan, betul ya. Saya sering nangani bahwa tidak semuanya hal seperti itu adalah kesurupan. Ada yang disebut dengan namanya histeria. Histeria itu histeris ya, teriak-teriak ini. Jadi ada orang perempuan atau laki itu teriak-teriak sampai nangis gitu, wah kejang-kejang gitu ya, melotot matanya. Itu kita, oh ini kesurupan, belum tentu. Ada ciri-cirinya ya, ciri-cirinya biasanya gini. Saya yang selama ini nangani orang kesurupan, kalau orang kesurupan itu yang dimasuki makhluk halus dengan histeria itu ada perbedaannya, walaupun ini tidak jadi patokan loh ya. Nanti kalau sampai ini mau lihat dulu. Kalau yang kerasukan ini nangis, contohnya nangis teriak-teriak sampai keluar air mata, jangan ngomong kesurupan loh, itu histeria. Jadi teriak-teriak nangis gitu ya, apalagi nangis teriak terus pokoknya kayak dia itu marah gitu ya. Itu bisa jadi itu karena histeria. Apa sih histeria? Histeria itu karena ungkapan yang histeris gitu loh, histeris. Belum tentu itu kesurupan. Saya tuh sering banget nangani anak-anak yang kesurupan teriak-teriak nangis sampai keluar air matanya. Saya bilang tak tapok, kamu itu nggak kesurupan kok, kamu bangun tak gitu. Kamu ini ada masalah apa? Paling banyak histeria itu karena memendam masalah. Itu tadi yang dibilang orang ahli psikologis bahwa orang kesurupan sebetulnya ada gangguan kejiwaan, depresi terus stres sesaat terus emosional. Bener, orang psikologis bener, orang supranatural kadang nggak paham tentang itu ya. Tapi orang supranatural juga kadang benar. Kenapa? Orang yang sedang histeria seperti itu gampang didekati jin. Itu makanya ada perbedaannya. Jadi orang ahli kejiwaan melihat itu adalah gangguan kejiwaan mental, orang supranatural melihat itu jin. Padahal yang dilihat sama sebetulnya. Orang supranatural melihat, oh ini dideketin ini. Biasanya memang iya benar, orang histeria itu biasanya dideketi karena apa? Dia lost control, akan terbuka sendi-sendi pikirannya kosong, sehingga terus kejiwaannya ini emosional, itu gampang banget dimasukin. Disitulah letak ada hubungannya antara histeria dengan kesurupan. Tapi tidak semua orang histeria itu kesurupan. Gitu loh. Orang histeria itu alam bawah sadarnya yang bekerja. Kesadarannya hilang, tapi alam bawah sadarnya kerja. Nah, jadi ciri khasnya nih, ciri khas. Kalau sampai jerit-jerit kok nangis apalagi sampai keluar air mata, udah jangan langsung itu kesurupan, enggak, itu histeria. Nah, terus kalau yang kesurupan gimana? Biasanya kesurupan itu enggak pecicilan. Kesurupan itu biasanya kalau yang kita orang ahli, maksudnya yang ngerti tentang bisa nerawang kayak gitu, bisa melihat hal-hal gaib atau bisa merasakan, itu sudah kelihatan dari hawanya, pandangannya orang yang kesurupan dengan itu, matanya punya energi. Matanya itu ada yang ngelihat kita itu udah beda yang dilihat gitu loh. Dia juga mungkin bisa tegang ototnya, terus punggung ini biasanya panas. Kalau kita deketin panas badannya gitu loh, badannya panas. Terus dia tuh kadang nggak pecicilan teriak itu nggak, kadang justru malah kadang diem gitu ya, karena jin di dalamnya itu kadang bingung bingung hanya menguasai, jangan dia mau menguasai otaknya itu bingung. Tapi ada juga orang kesurupan jinnya juga marah, ada gitu loh. Tapi yang perlu diwaspadai adalah biasanya jarang sekali orang kesurupan teriak-teriak sambil nangis-nangis, itu jarang, bukannya nggak ada, jarang. Jadi kalau mau lihat ciri-ciri yang sebenarnya kesurupan itu kemasukan jin atau tidak, ya memang harus orang itu ngerti, maksudnya itu harus punya kepekaan. Kalau nggak punya kepekaan, ngira-ngira ya susah juga gitu loh. Nah, terus gimana gitu, maksudnya kalau orang awam itu gimana sih nangani kalau ketemu seperti itu gitu ya. Kalau kita ngelihat orang kesurupan, pasti yang ditanya, Pak,
ayat apa sih Pak yang dibacain gitu kan, mesti kan ayat apa yang dibacain untuk ngusir setan, ngusir jin dan sebagainya. Saya kadang bilang ya kalau orang konsultasi, loh itu kesurupan apa bukan gitu loh. Ini bukan masalah bacaan loh kesurupan. Sampean itu mau baca Fatihah, baca Falak Binas, mau baca ayat kursi, fasih, lawang jin itu kadang ada yang lebih pintar kok gitu loh. Dibacain bukannya malah berhenti, malah dia itu ngikutin kan gitu, malah nggak bisa ngajarin. Nah ini kan menjadikan down itu loh. Nah jadi kadang orang itu terfokus pada Pak apa sih bacaan ayat Quran yang bisa untuk mengusir jin orang kesurupan gitu. Itu nggak ada patokannya. Syarat agar kita itu bisa mengobati itu pertama adalah percaya diri dulu. Harus percaya diri kalau mau ngadepin itu, harus punya kepercayaan, yakin, terus kemudian berani gitu loh. Tapi kalau ragu-ragu nggak percaya, mau baca apa aja nggak mempan. Ya contohnya gini, bola itu siapa sih nggak bisa nendang bola gitu kan, orang bodoh aja bisa nendang bola, tapi suruh main bola, ngecek bola belum tentu bisa kalau bukan ahlinya. Sampean ini mungkin ngobrol dengan saya, ngobrol dengan teman-teman itu biasa, coba ngobrol depan kamera belum tentu bisa. Contoh lagi kalau kita itu biasanya zaman sekolah kita ngobrol dengan teman-teman biasa, suruh ngerangin pelajaran di depan temannya sendiri aja grogi. Itu yang disebut dengan kepercayaan, keyakinan, dan keberanian. Hampir mirip seperti itu. Jadi ngadepin orang kesurupan atau histeria itu harus percaya diri, harus kuat. Kalau percaya dirinya nggak kuat, alah ya maju mundur nggak jadi. Jadi kalah ya. Bacaan apapun kalau kita itu nggak percaya diri, nggak berani, ada unsur ragu, ya mentah gitu loh, dimentahin sama itu. Jadi yakin harus percaya diri dulu. Terus yang kedua adalah kita paham bahwa itu histeria ataukah kesurupan gitu. Tadi ada sedikit tanda-tandanya. Nah terus barulah yang ketiga kita melihat sisi psikologisnya dulu, jangan mikir kesurupannya dulu. Asbabnya dia bisa seperti itu tuh apa? Nah, sebabnya apa dulu, jangan langsung tek, oh kamu dari ini enggak, jangan, nggak bisa kayak gitu. Kita telusuri, nanya dia itu tadi kayak mana gitu loh. Ini tadi gimana kok bisa kayak gini? Ini dari mana? Apa yang menyebabkan gitu kan? Nah kalau histeria, dia kan jerit-jerit nih ya, jerit-jerit nangis dan sebagainya. Kalau ada orang seperti itu kan dirubung orang nih, kadang ngerubung orang banyak banget gitu ya. Ada yang pengen lihat, ada yang penasaran kayak gitu. Ketika ngobatin orang kesurupan itu jangan dirubung. Jadi kalau cuman mungkin hanya orang 2 atau orang 3 misalkan, jauhkan dari orang ramai, jauhkan. Jangan dibiasakan orang ngobatin itu kesurupan kayak gitu. Jadi jauhkan dulu, apalagi histeria. Nah, histeria itu jangan diobatin di depan orang banyak. Itu nanti mentalnya malah tambah gak karu-karuan. Jadi misalkan di rumah nih taruh di tempat yang luas, orang-orang suruh pergi, udah pergi, kita yang nangani, ditanya. Kalau histeria tadi nangis ada ciri-cirinya, langsung kita bilang, Mbak, Amit sampean itu nggak, misalkan Mbak, Mas, sampean itu nggak kesurupan loh, coba cerita ada apa sampean, punya masalah apa, insya Allah nanti dia akan mulai ngedon. Kenapa? Udah nggak ada orang yang tinggal dia berdua. Ini saya sering banget nangani orang yang histeria kayak gini, orang robong tak suruh pergi semua, pergi nggak usah, biar saya aja nangani sama keluarganya 1 orang saja. Tunggu, udah tak tenangin, tak bilangin sampean tuh nggak kesurupan, tolong Amit jangan bohongin saya, sampean tuh nggak kesurupan. Saya bilang coba sampean cerita punya masalah apa. Baru nanti dia diem, kadang misek-misek gitu ya, dia diem, mungkin dia ngerasa mau cerita nggak bisa. Berarti kita berarti ada masalah nih, kayak gitu loh. Udah nanti ditenangin. Nah, metode menenangkan ini juga beda-beda orangnya. Kita harus tahu ilmu kejiwaan itu tadi. Jadi satu, kalau ada orang kesurupan histeria jangan dirubung lah. Ya. Satu awalnya panas Pak ya. Iya, awalnya apalagi gini, ada orang itu karena histeria, sebetulnya dia mau sadar dilihat banyak orang, malu gitu loh. Malu, akhirnya ya udah diterusin aja histerianya gitu loh. Atau kadang dia sadar ngeliat banyak orang, terus diem aja, dia mau bangun, mau ini, malu, karena akhirnya diem aja sampai lama karena orang masih ngumpul. Jadi kalau orang itu tadi ya, untuk yang awam, tolong kalau ada orang kesurupan jangan dirubung, ajak ke tempat yang hanya mungkin 2 orang antara yang dikenal dengan itu, ditenangkan dulu. Nah, tapi kalau yang benar-benar kesurupan, kita yakin ini kesurupan dan sebagainya, ya bacaan apa sih yang harus dibacain? Itu tadi jangan langsung dibacain, tenangkan dulu. Ya, kalau saya biasanya menenangkan orang kesurupan itu tak
tatap dulu matanya, ayo tatapan mata dulu gitu. Tapi kalau orang itu benar kesurupan, matanya kan ada energinya, ya kita harus siap gitu loh, harus siap. Saya hanya tahan napas, hanya baca Fatihah. Mungkin kalau ini baca ayat kursi sambil melihat matanya gitu. Tetap kalau dia itu nanti lama-lama pudar ya gitu loh, maksudnya pudar. Karena kita yakin kuat gitu loh nangani. Ya, kalau dia yakin terus, ya saya nggak langsung baca, saya bilang maunya apa, kayak gitu. Kamu lo maunya apa gitu. Dan nantang-nantang gitu. Nah, ini tadi kalau kita tadi tetap nggak punya kepekaan, nggak bisa narik, nggak bisa melihat di mana posisinya, ya bacain gitu tadi, mulai dari Fatihah, surat An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, diulang-ulang. Kalau perlu bawa misalkan apa sih kayu kecil dipukul gitu loh, ya dipukul entah kakinya, tapi jangan kuat-kuat gitu loh. Sambil membaca itu ya dipukul-pukul. Biasanya kalau dia kita ini apa? Kalau dia kesurupan, dia dipukul pelan aja udah kesakitan gitu loh, dipukul pelan aja kesakitan, padahal jempolnya aja dipencet gitu ya, tek gitu, dipencet aja, jangan kuat-kuat, sambil dibacain gitu ya, biasanya dia kerasa gitu loh kalau dia ada jinnya. Tapi kalau histeria body kayak gitu nggak ngaruh nggak ngaruh karena mental itu tadi. Nah terus yang kesurupan lagi, kalau sudah dibaca ini habisnya, nah ini ada lagi metode adalah menggunakan air, diruqyah pakai air. Ruqyah banyak, metodenya banyak banget. Ruqyah mana yang mau dipakai terserah. Tapi saya biasanya sering menyarankan gini. Ambil air putih, enggak air biasa gitu ya, air matang, air biasa, dikasih garam. Garam itu paling setengah sendok. Kita wudhu dulu, kita sucikan dulu, baru air itu dibacakan Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi 3 kali, kemudian dibacakan. Kalau sudah dibacakan, yang penting ketika kita baca yakin meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah, aku minta pertolonganmu dengan lantaran air ini untuk kesembuhan. Hanya itu. Akhirnya apa? Paksakan dia untuk meminumnya. Paksa, suruh minum. Kalau nggak mau minum, ambil cipratin ke mukanya atau guyurkan ke badannya. Kalau itu ada jin, harusnya kerasa dia. Ngaruh ya. Kadang ada begini, kita baru megang airnya saja, dia udah, mendek, awas kamu jangan itu udah kerasa dia gitu. Udah kerasa. Tapi kalau histeria nggak ngaruh. Di kayak gitu tuh diem aja, itu histeria. Tapi kalau ada jinnya itu biasanya langsung respon dia. Nah, jadi paksa itu tadi diminumkan dia terus. Nah, kalau yang sudah ada kepekaan sedikit, kalau dia posisinya tertidur gitu ya, dipaksa untuk duduk, paksa dulu dipegangin ya, misalkan 2 orang 3 orang. Nah biasakan adalah dari perut. Perut ini adalah paling banyak tempat, karena kotor, jin itu paling suka di perut, paling suka di perut. Nah kita ajarkan untuk melakukan penarikan. Jadi yakin dari punggung ke bawah ini ya, ditepuk-tepuk. Kalau kita punya kepekaan nanti kita tahu sendiri, oh ini sebelah sini ini panas nih, ini panas banget nih, berarti di sini gitu. Atau tetap di punggungnya sebelah mana gitu, oh ini paling panas di ini biasanya di situ tempatnya. Jadi kita sambil baca, kita punya keyakinan ya, kenapa? Atau enggak, lalu bingung bacaannya apa, sholawat. Allahumma sholli ala. Yakin bahwasanya kita itu seperti memegang benda itu. Sambil di hati Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala, yang yakin bahwasanya kita memegang. Tarik pelan-pelan, terus arahkan ke sini, ke leher. Terus tujuannya apa? Nanti untuk membuangnya gitu loh. Nanti kalau sudah nyampe leher, belakang kepala baru tekan Allahu Akbar. Ulangi terus sambil tepuk-tepuk gitu, tepuk-tepuk. Nah, kalau dia sedikit sudah agak sadar, saya nyaranin gini, harus dimuntahkan. Harus dimuntahkan, yang di dalam itu harus dimuntahkan. Caranya gimana? Ketika sudah mulai sedikit agak sadar, ayo tak bantu. Tarik napas. Nanti kamu sembuh kok. Tarik napas gitu ya, dia tarik napas, suruh tahan dulu di perut. Kita hitung sampai 1, 2, 3. Nanti kalau tangan saya mulai ke kepala, nanti buang ya, suruh hentak yang kuat. Jadi kita dia suruh nahan. Kita harus tersugesti ke dia. Ayo nih tak bantu, tak tarik dari dalam perut kamu ke atas. Ayo buang, blok gitu. Gitu. Ulangi terus. Itu biasanya muntah nanti. Sejauh pasti kalau udah muntah pokoknya terus tepuk sambil sholawatan, tepuk. Kenapa? Dia kalau nggak dimuntahin itu ya gitu terus nanti. Jadi jin itu paling banyak itu di perut.
di perut, terus nanti ke arah dada, terus ke punggung, terus ke leher di sini. Makanya dia kadang berat. Harus melakukan itu. Dan ini kalau bisa memang harus dengan keyakinan. Jadi metode saya ini kayak gini juga belum tentu nanti orang langsung dipraktekin, jadi belum tentu. Iya, harus sering latihan. Harus sering latihan ketemu orang kesurupan gitu. Jadi nggak bisa sekali dua kali. Jadi bisa menggunakan langkah tadi dengan air ruqyah, air putih, air mateng, kasih garam, bacain Al-Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, surat ayat kursi 3 kali, tiupkan di situ sambil doa, ya Allah, saya mohon air ini jadikan untuk obat. Itu tadi diminumkan. Yang bagus diminum karena apa? Nanti dia reaksi di perut gitu. Nah, itu nanti ketika suruh muntahan itu kan kebawa nanti. Nah, jadi saya pernah ngobatin orang live gitu loh. Jadi dari jauh kan, orangnya di Jawa Barat gitu. Pak, minta tolong Pak, di sini nggak ada yang bisa ngobatin. Udah ada yang bisa ngobatin tapi mental terus gitu kan. Ya udah, mana orang yang tak lihat kan di live di WhatsApp gitu kan, di live. Terus saya bilang, ya udah ambil garam, cari garam gitu, air minum gini. Udah bacain ya gitu. Ya udah. Akhirnya apa? Itu mau diminum mau ditampal. Gelasnya pecah nyampean. Dia bilang, Pak, gelasnya ditampel itu. Dia udah tahu Pak dari jauh. Jadi, oh berarti bener jin. Bikin lagi tak bilangnya. Terus kayak mana Pak, siramin ke mukanya. Tak suruh nyiramin ke mukanya, lu sembuh. Terus Pak udah sembuh gitu. Terus kata dia, cuman gitu ya Pak. Ya sampean karena yakin saya tuntun gitu loh maksudnya. Karena yakin saya tuntun dan dia bisa gitu loh. Jadi disiramin ke mukanya sembuh gitu. Padahal katanya udah dibacain Pak gini. Ya itu tadi, gak semuanya jin dibacain itu mempan. Karena kita itu kadang awam, gak yakin dengan bacaan itu, hanya terfokus kepada bacaan bukan kekuatannya gitu. Jadi itu metode saya biasanya melakukan pengobatan orang-orang yang histeria dengan kesurupan. Jadi kalau histeria saya nggak menggunakan metode kesurupan, saya hanya melakukan pendekatan emosional, ada apa masalah apa, baru nanti saya sugestikan, ya udah kamu sembuh kok, ikuti saya ya, pakai gurah nafas tadi. Walaupun itu histeria, karena apa? Histeria itu adalah otot sarafnya itu nanti akan tegang, maka kita lemaskan dengan cara metode tarik nafas tadi. Tarik nafas, suruh nahan di perut, hitung. Mungkin sampai 5 kali. Nah, baru kita bantu yuk, buang yang kuat. Harus kuat buangnya, nanti muntah. Jadi mau histeria, mau kesurupan, kalau bisa muntah. Insya Allah kalau sudah muntah dia plong. Plong, enteng juga. Gitu. Nah, jadi teknik ini bisa dicoba walaupun Anda orang awam, tapi harus dengan keyakinan. Nah, kalau yang benar-benar kesurupan ya mohon maaf, mungkin agak lama, biasanya agak lama, harus diulang. Tapi itu tadi, kadang kalau yang kesurupan kita mengobatin, kita kalau nggak yakin, jinnya tahu loh kita itu bisa membaca. Kenapa? Kenapa? Karena aura badan kita itu antara orang yakin dengan enggak, dia tahu. Tahu. Jadi kadang karena kita sudah biasa yakin, lah kesurupan gitu, dia tuh ngelihat itu udah nggak mau, itu udah tahu gitu loh. Nah, ini saya sering banget ngadepi anak yang sekolah sering kesurupan, itu saya bilang 90% rata-rata histeria. Jadi ada anak satu kesurupan, geblak, nyambung semuanya. Kan lucu, masa alangkah banyak setan masuk sekaligus gitu kan. Hanya apa? Karena anak ini jiwanya tuh ada rasa takut. Dengar temannya itu geblak, jerit-jerit takut, dia ngikut, alam bawah sadarnya itu ngerespon, akhirnya ikut jerit-jerit. Mungkin masalah dia ada depresi, ada masalah, mungkin ada masalah cowok, masalah keluarga, masalah orang tua, terpancing untuk itu, akhirnya emosionalnya muncul, histeria juga, geblak juga. Jadi pernah itu kesurupan masal di sekolah itu ada 4 ya. Jadi saya itu di lab lagi ngotak-ngatik komputer, itu dari upacara saya udah tahu itu ada orang kesurupan katanya, sampai jam 9. Jadi jerit-jerit itu tak biarin aja. Ada yang nangani sampai kepala sekolahnya, sampai guru-guru nangani gitu. Tak biarin aja. Saya nggak nangani. Tak biar lama-lama itu TU-nya bilang, Pak minta tolong Pak, kenapa? Saya bilang, itu loh Pak, kesurupan dari tadi nggak sembuh gitu, nggak sembuh kayak mana, nggak tahu nggak sembuh kayak mana. Ya udah sini. Jadi dipisah-pisah, tak suruh pisah. Jadi yang satu di ruang sini, yang satu udah dipisah semua, udah. Yang satu tak datengin. Ya itu tadi, nyanyi-nyanyi, joget, nanti nangis gitu. Terus tak lihat kayak gini, Dok, coba lihat Bapak itu, lihat Bapak. Dia ngelihat saya sebentar gitu, langsung tak plototin, tak gituin langsung, sembuh kamu, nggak sakit tuh, malah sakit. Diem dia langsung itu, kamu itu nggak sakit, kamu itu nggak kesurupan, nggak usah kesurupan, kamu itu ada masalah. Masalah coba cerita, diem dia. Kamu itu ada masalah. Padahal saya nggak ngerti masalahnya apa, tapi saya yakin ada masalah. Ini apa?
kamu nggak bisa loh bohongin bapak, kamu nggak bisa bohongin bapak, kamu lo ada masalah nggak usah kayak gitu. Padahal saya nggak tahu, saya gertak itu loh. Iya. Karena dia kalau dia punya masalah pasti dia nggak tahu. Kok bapak tahu ya saya punya masalah? Itu ngedon dia. Akhirnya apa? Sadar nantinya. Akhirnya udah bangun. Yang lainnya keluar, biarin dia berdua sama temennya gitu ya. Coba ditenangin, ditanya ada apa kayak gitu. Iya pak, sembuh. Yang satunya itu lagi dibacain apa murotal di HP itu ya, ayat-ayat murotal, ayat kuliah dan sebagainya. Dia tetap nangis, tetap ketawa-ketawa, joget-joget kayak gitu. Itu yang ngumpul banyak terus. Saya cuman dari pintu, Pak, itu malah kepala sekolahnya sama teman-teman guru gitu, Pak, dimatiin aja HP-nya. Gimana Pak? Udah matiin, gak usah murotalan. Sampai pergi semua. Udah biarin. Saya dari pintu tak bilangin, Dok, madep sini coba. Lihat Bapak tak gini. Dia ngelihat saya, dia nggak mau ngelihat. Coba ngelihat saya, nggak ngelihat. Terus tak tendang kakinya. Plek, bangun. Kamu ngapa-ngapa enggak? Coba dibangunin. Ya dia bangun terusan. Bangun. Kamu itu sakit, saya bilang. Kamu itu lagi sakit. Ya. Tak tanya, kamu nggak sarapan kan pagi tadi? Iya Pak, dia nggak sarapan. Nah kan bener. Dia langsung sembuh gitu loh. Karena apa? Saya yakin karena itu nggak kesurupan. Akhirnya apa? Udah, nggak usah dikerupung, udah. Ini dia anak sakit, coba ambilin di kantin, beli makanan, beli aneh. Udah dipisah aja. Cuman 2 orang, jangan sampai ngerubung tadi. Nanti dia bisa grogi gitu. Udah berdua. Yang satunya juga sama, masuk lagi ke ruang itu. Jadi anak ini perempuannya, jadi dia tuh megang tangannya anak laki-laki gitu loh, anak OSIS gitu dia. Itu ngapain? Dia bilang, ngapain kok tangannya dipegang? Nggak tahu Pak, ini nggak mau, dia harusnya megang tangan laki-laki. Tak bilang, terus Dok, madep sini. Tak bilang, lepas tangannya, muhrim bukan, dilepas sama dia. Kamu nangis apa? Urusan cowok, tak bilangin. Kamu itu urusan cowok, nggak usah dibawa-bawa ke sekolahan kayak gitu. Dia terus diem aja kayak gini. Saya paham, saya gertak. Yang saya gertak bukan orangnya, alam bawah sadarnya yang saya gertak. Kamu itu nggak ada. Jadi pas dia ngeliat, coba lihat sini, langsung tak gentak. Itu langsung dia kaget gitu loh. Nah, alam bawah sadarnya terpancing gitu loh. Jadi ketika dia kamu itu urusan cowok gitu loh, ngapain dibawa ke sekolah? Apa habis ribut sama cowok kamu gitu? Dia diam aja. Udah bangun, ambil air ya. Dia bilang, kamu nggak kesurupan, nggak usah kayak gitu, kamu nanti surupan beneran. Ya sembuh. Jadi saya itu sering banget nangani kayak gitu. Itu tidak semua, tapi ada yang memang benar-benar kesurupan. Tapi saya nggak ngomong itu kesurupan, karena apa? Jangan mensugestikan orang itu kesurupan. Gitu. Jadi anak sekolah itu dari pagi itu kayak gitu. Awalnya itu main HP. Saya di lab. Jadi anak itu kesurupan gitu ya. Anak ini yang aneh itu belum pernah sama sekali kesurupan gitu loh. Belum pernah, tahu-tahu tiba-tiba dia kesurupan. Akhirnya dibawa ke ruang OSIS. Enggak ada yang bisa nyembuhin ini. Terus akhirnya, Pak minta tolong. Apalagi itu loh Pak, dari tadi kesurupan. Terus saya bilang, anak itu dari tadi pasti mainan HP di atas. Coba tanya temannya, iya Pak, dari tadi tuh diem semua kita di kelas, mainan HP, tahu-tahu dia langsung geblak, nangis terus kayak gini. Alah, saya paham nih, ini urusannya lain ini kalau udah mainan HP. Tak ke bawah, tak tanya, apa Dok gitu, nggak tahu Pak. Terus akhirnya terus tak pegang tangannya, aduh sakit kan, nggak mau, pokoknya kalau kamu nyakitin saya nggak mau pergi dari badannya. Tak bilang, kamu nih coba lihat Bapak, pada lihat ya, dilihat saya kayak itu. Terus dia diem, bangun, tak bilang, cuman tak pegang ini, Dok, ayo bantu napas ya, nanti kamu sembuh kok. Kamu itu dari pagi, 1 nggak makan, 2 kamu mainan HP, habis ngeliat apa cowoknya ya, tak bilang kayak gitu. Dia diem aja. Hanya, ayo bantu. Dia ngikut napas gitu ya. Tarik langsung plok, ada huwa sampai keluar 1 plastik itu ya, keluar semua. Akhirnya udah dia lemes, udah gimana? Lega nggak? Lega. Tak bilang, kamu itu dari tadi pengen muntah. Iya Pak enggak? Iya Pak, saya tuh mau muntah, tapi Pak saya malu gitu. Jadi dari kelas itu udah mau muntah dia. Saya udah bisa nebak, kamu itu dari tadi mau muntah loh Dok. Dia bilang, pasti mau muntah. Ini dia ngaku, iya Pak, saya tuh mau muntah, saya tahan. Kalau dimuntahin kamu sembuh ya. Loh. Karena kamu nahan itu, akhirnya kamu jadi seperti itu. Nah itu, jadi ini banyak, ini sedikit berbagi lah ya, berbagi pengalaman saya gitu dalam menangani itu. Enggak semuanya orang itu kesurupan gitu. Ada yang paling banyak itu histeria, itu paling banyak. Contohnya orang psikologis bilang orang kesurupan itu bukan kesurupan, tapi histeria dan ada masalah depresi, stres. Tapi sebetulnya itu tadi, orang yang mengalami depresi, stres itu gampang ketempelan. Ini loh asbabnya udah gitu. Terus ada lagi orang kesurupan karena memang benar-benar kesurupan, seperti 1,
azimat, dia punya azimat, punya azimat itu ya, azimat ada khotamnya, terus kemudian dia mungkin emosional tiba-tiba kesurupan bisa. Terus lagi karena mungkin dia habis dari suatu tempat ya mungkin angker gitu, emang bisa. Mungkin di tempatnya di kali, di mana di pohon, dari gedung dia mungkin agak sedikit lagi mentalnya nggak bagus. Ya itu tadi gara-gara mental nggak bagus, kejiwaan nggak bagus, ke bawah, bisa juga seperti itu. Atau memang karena dia akan jadi tumbal, tapi nggak semuanya nih ya. Biasanya orang itu mau jadi tumbal nih, jin itu mau ngambil, maksudnya mau menyakiti itu, tapi agak keberatan. Akhirnya apa? Kesurupan orang itu. Biasanya kayak gitu. Tapi ini nggak semuanya kayak gitu. Itu untuk kita membahas. Oh ini dia mau ditumbalin tuh nggak sembarangan bisa ngomong kayak gitu. Jadi ada orang yang mau ditumbalin, tapi orang itu kuat sebetulnya, jadi nggak mampu, jinnya malah nyurup gitu loh, nggak mampu. Jadi wes, dia udah 29 menit dia otomatis mati, wes, rekornya. Jadi untuk yang benar-benar kesurupan karena gangguan jin, itu memang harus kita tahu tentang ilmu kebatinan. Jadi kalau nggak tahu ilmu kebatinan ya amitnya ngomong ya tetap insya Allah disembuhin, sembuh, tapi lama prosesnya. Tapi orang yang punya ilmu kebatinan pun harus punya ilmu memahami psikologis. Ya, jadi dua-duanya itu harus nyambung. Gitu, jangan kelenek tuh ini jin bentar jin kesurupan, sampai dicari ini minta telur, minta dipotongin ayam dan sebagainya. Karena ada pernah kejadian anak itu kesurupan mintanya HP, kan aneh. Iya. Pernah nggak di unit 6? Ada. Yang pernah ikut kesana siapa ya dulu ya? Jadi ada kisah orang itu kesurupan, anaknya yang sudah meninggal, minta HP, dibeliin HP beneran, emaknya yang beliin. Jadi dipanggil, bu ini kok kesurupan anak ibu yang sudah meninggal. Ibunya kan kaget, ya boleh katanya, kamu itu apa kok masuk badan orang minta HP, dibeliin HP. Terus besok di tempat lain kayak gitu juga kesurupan, minta apa, gorengan, dibeliin gorengan. Saya pas dilelah datang situ, saya ketawa ngakak, ya Allah bu sampai nok bodoh teman, lah pripun lho Pak, katanya. Itu tuh dibohongin sampean, dibohongin, bener-bener dibohongin. Kenapa? Nggak ada jin itu menyurup itu minta HP, minta gorengan tuh nggak ada. Aku mosok nggih tau Pak, dia Bu ya. Pokoknya sampai sekarang tak kasih pembelajaran itu tadi. Jangan percaya ada kesurupan. Orang yang sudah meninggal ya meninggal di alam barzah. Nggak ada lagi orang meninggal itu mati nyurupkan ke orang itu. Alas-alasan gitu loh. Apalagi orang yang tahu orangnya bodoh, ini kita pinter, timbang nganggur mangan nggak ada duit, yuk tak kesurupan gitu kan. Terus kalau kita sudah ketemu kayak gitu nggak sembuh-sembuh apa, biarin. Biasanya orang kesurupan udah nggak sembuh dibiarin, nanti lama-lama sembuh sendiri, jinnya capek. Yang penting dijaga. Tapi kalau yang kesurupan itu dia minta untuk ngasih ke anak yatim, itu gimana Pak contohnya? Nggak boleh. Jadi gini, kalau ada orang kesurupan, kok dia minta ini minta itu, jangan dituruti. Tapi mintanya baik loh Pak, dia suruh infak dan jangan dituruti. Apa masalahnya? Kita menuruti dia berarti kita tunduk ke dia. Ada kayak gitu. Iya. Jadi apalagi minta yang barang-barang haram, misalkan minta darah ini, minta ini, minta itu. Itu jangankan minta itu. Bahkan minta sesuatu yang baik pun jangan dituruti. Itu tadi itu trik dia. Trik jinnya itu untuk menundukkan kita. Rupanya dia nurut sama saya gitu loh maksudnya. Jadi selama ini saya pernah ada kamu minta apa? Minta cari ayam hitam. Iya nah, tak sebulin ya, sandal tak sebulin, bismillah ya Allah, ini ayam hitam, digigit sama dia. Akhirnya apa? Lah itu kalau orang spiritual kayak gitu cara ngakalin, etok sandal. Lah sing nonton guyu kekelan, lho Pak kok mangan sandal. Lah iya wong jin lu dikerjain juga bisa gitu. Nah, terus kalau itu tadi Pak, kalau misalkan dia pura-pura kayak mana, malah pura-purain. Jadi kalau susah sembuh nih, kalau dia mau pura-pura enggak, diakalin. Misalnya yang banyak nih ya, yang banyak orang udah ambil ember, ini ada obatnya, ambil ember apa, biar dia tuh dengerin gitu loh, orang itu yang sana dengerin, ambil ember, terus taruh, ini amit ya bapak-bapak misalkan yang nonton ibu-ibu, ini saya mau kencing, saya kencing di ember ini, kita taruh di dalam, tolong semua bapak-bapak kencing semua di ember itu gitu ya, terus udah gitu, hanya Nah ini maksud saya kencing ini hanya satu obatnya Pak. Satu dia harus diminum air kencing kita, sama suruh mandi air kencing gitu. Biar dia tuh dengar. Dia kalau bohongan, dia mikir deh. Aku harus diombeni banyu yo. Saya mau dia mikir dia pasti nanti nggak lama sembuh. Kendor.
Jadi teknik, kalau memang Pak dia nggak, ya udah guyur beneran. Jangan diminum, guyur aja beneran pakai air kencing gitu. Jadi kadang ada orang nanya, Pak di kantor saya itu ada banget sering kesurupan loh Pak, perempuan katanya. Itu benar kesurupan gitu. Dia tuh maksudnya itu sering cari perhatian, caper sama bosnya gitu loh. Kalau nggak dituruti kesurupan, jadi bosnya itu nurut banget. Pak, metodenya gampang kok, ada perempuan kayak gitu, simpel. Kalau sudah kayak gitu dirubung, sampean gini ngomong, yuk ini kita telanjangin aja. Biasanya kalau ditelanjangin jinnya itu sembuh gitu loh. Maksud kayak gitu. Kerubungin aja, rubungin banyak orang. Yuk kita telanjangin, ini kalau ditelanjangin sembuh gitu kan. Pegang jagal gitu kan. Terus dia bilang, iya juga ya Pak, besok silahkan praktekin, itu ilmunya saya. Jadi itu tadi ada yang memang orang pura-pura, ada yang pura-pura gitu ya, pura-pura hanya demi sesuatu ya, ada itu tadi. Jadi kita memang harus jeli dalam memahami masalah kesurupan itu tadi, harus bisa membedakan sedikit ya, bisa bedain mana histeria, mana kesurupan. Ada mana yang pura-pura. Jadi pakai teknik lah kalau pura-pura. Pakai air comberan. Ini sembuhnya pakai air comberan. Mandiin yuk bawa ke comberan gitu. Delep-delepin gitu. Itu juga udah ada Pak ya. Cirinya juga. Iya, jadi kalau yang punya peka itu tadi, kalau kesurupan benar memang energinya bisa dirasain ya. Dari cara pandangnya, dari ototnya, ngejangnya, terus kemudian dari panas badannya itu sangat berbeda kalau kesurupan. itu mungkin itu hanya sekedar sharing saya untuk yang nanya sebagai orang awam itu seperti apa harus menangani orang-orang yang kesurupan. Jadi kesimpulannya, pahami dulu, bedakan dulu mana kesurupan, mana histeria, mana itu adalah gangguan mental, psikologis, depresi dan sebagainya. Karena alam bawah sadar seseorang itu bisa terpicu oleh hal-hal yang seperti itu tadi. Akhirnya orang kalau sudah alam bawah sadarnya muncul emosional, ya itu seperti kesurupan. Nah, ciri-cirinya itu tadi, kalau dia nangis, teriak-teriak gitu ya, pokoknya seperti meluapkan sebuah kekesalan, itu lebih banyak karena histeria, bukan kesurupan. Yang perlu dilakukan orang histeria adalah menenangkan, ditenangkan, jauhkan dari kerumunan, jauhkan dari itu, ajak berbicara yang baik. Jangan sampai orang lain itu, sampai si korban ini tadi yang sedang histeria itu jangan sampai melihat banyak orang, karena apa? Itu ngedon nanti dia. Kalau yang kesurupan itu tadi benar-benar kesurupan pakai metode ruqyah sambil membaca. Kalau yang bingung bacaannya apa, itu cukup Fatihah, ayat kursi saja. Kalau udah keyakinan tinggi ya insya Allah akan memberikan jalan. Pakai ruqyah, gunakan teknik pernapasan itu tadi, yaitu gurah napas namanya, untuk membuang energi. Kayak meditasi. Terus kalau yang sudah biasa kesurupan, kalau kita punya kemampuan, kita harus bisa menutup lubangnya. Jadi kita tutup lubang-lubangnya. Biasanya kita ya tekniknya, saya nggak pakai teknik aneh-aneh sih. Kalau misalkan ya Allah tunjukkan di mana sih lubang dia masuk, lubang yang terbuka banget kemana arahnya. Ya insya Allah nanti Allah akan menunjukkan, mungkin dari kepala, dari ini. Ya cara nutupnya itu ya tadi dengan cukup Fatihah. Ya Allah, saya dengan membaca Fatihah saya akan menutup lubang kayak ini, tutup. Yakinkan bahwa kita tersugesti bahwa itu adalah tertutup pintu-pintunya. Alhamdulillah ya, saya nangani nih beberapa orang kesurupan sampai sekarang nggak pernah kumat tuh. Alhamdulillah ya. Daripada tatabu'i sandal maksudnya kan. Jadi liku-liku lah namanya ngobat kesurupan itu, kita memang harus jeli banget. Jangan nyalahin orang yang nggak percaya kesurupan karena orangnya logis. Tapi orang logis juga jangan menyepelekan masalah kesurupan. Karena antara psikologis dengan kesurupan sebenarnya ada gandengnya, ada gandengannya, kita kadang nggak paham tentang itu. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk para fan, rekan-rekan semua yang banyak konsultasi ya di IG saya, aktifnya di IG, di Instagramnya Pak Den. Saya nggak bisa membalas satu-satu yang orang-orang yang bertanya ini, karena saking banyaknya yang bertanya. Mungkin dengan cara saya membuat seperti ini ya bisa didengerin semuanya gitu kan, bisa didengar, bisa diambil mana. Dan metode saya ini bukan satu-satunya metode yang paling jitu untuk menangani histeria, dan itu kembali kepada masing-masing loh, kemampuan masing-masing. Saya mungkin bisanya seperti ini, mungkin dipraktekkan orang ini belum tentu. Orang itu harus sering menggunakan cara-cara yang lain. Apa sih gitu. Harus banyak belajar ke orang lain juga. Baca di literatur, baca di orang-orang yang melakukan ruqyah, terus lihat juga paranormal yang praktisi yang melakukan itu seperti apa. Jadi semakin banyak pengetahuan, akan semakin banyak nanti metode. Oh, nggak mempan ini pakai ini, nggak bisa pakai ini pakai ini. Itu yang saya harapkan. Mungkin kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya untuk kami semua, ada manfaatnya untuk Anda. Saya Iri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atau apa?